Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi sittatu asya'ahunna gharibah fi sittati mawadhi. Al-masjid gharib fima baina qaumin la yusalluna fi, wal mushaf gharib fi manzilati qaumin la yaqra'un fi, wal qur'anu gharib fi jawil fasik, wal mar'atul muslimah salihah gharibah fi yadin rajulin zalim, wal rajulul muslim as-salih gharibun fi yadi imra'atin diyatin sayyatul khuluq, wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una fi. Summa qala inna allaha ta'ala la yanzuru ilayhim yaumal qiyamati nadharar rahmah. Al hadis atau kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, Nabi bersabda ada 6 perkara asing pada 6 tempat. Ada 6 perkara ini menjadi asing kalau berada di 6 tempat. Apa 6 perkara yang asing di 6 tempat itu? Yang pertama, al-masjidu gharibun, masjid itu asing, aneh. Fima baina qaumin la yusalluna fi, di tempat orang yang enggak sholat di masjid. Jadi masjid itu aneh bila berada di tempat orang yang sekitar masjid itu enggak sholat di masjid. Akhirnya melihat masjid itu aneh, padahal masjid itu perintahnya dimakmurkan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Kata Allah, orang yang ingin imannya dikuatkan Allah adalah orang yang mau memakmurkan masjid. Yang pertama, masjid asing atau aneh di tempat orang yang mana orang itu kebanyakan tidak sholat di masjid. Yang kedua, wal mushaf gharibun fi manzil qaumin la yaqra'un. Mushaf Al-Quran ini aneh kalau berada di tempat orang Islam yang tidak pernah baca Quran. Jadi Quran itu ditumpuk, itu akan menjadi aneh di rumah orang Islam yang nggak pernah baca Quran. Jadi Quran itu kalau bisa ngomong di rumah-rumah orang Islam yang nggak pernah baca Quran itu, dia merintih, dia diletakkan, nggak pernah dibuka, nangis. Setahun itu kadang-kadang diturunkan sekali Al-Quran itu di rumah orang yang nggak pernah baca Quran. Kapan diturunkan? Mau hari raya. Mengapa? Karena lemarinya diresiki. Jadi Quran diturunkan, mari kembalikan lagi. Iki aneh, Quran di rumah orang Islam yang gak pernah baca Quran. Yang ketiga, wal Quran gharibun fi jawbil fasik. Kata Nabi, ajaran Al-Quran itu aneh di mata orang-orang fasik. Seakan-akan ajaran Quran itu mengekang, mengikat kebebasan mereka. Akhirnya ajaran Al-Quran menjadi aneh. Yang keempat, wal mar'atu muslimatun sholihatun gharibun fi yati rajulin zalim sayil khuluq.
ada perempuan muslimah itu menjadi aneh, asing, di mana menjadi istri laki-laki yang zalim, yang perangainya buruk. Akhirnya menjadi aneh. Jadi muslimah taat, kemudian mendapatkan pasangan laki-laki yang zalim, tidak beribadah, itu akan menjadi aneh. Yang kelima, kata Nabi, warrajulul muslim as-salih gharibun fi yadim ra'atin radiyatin sayyi'atul khuluq. Sebaliknya, ada laki-laki yang baik itu aneh kalau dia berpasangan dengan perempuan sayyi'atul khuluq yang akhlaknya rusak. Juga aneh karena tidak sekufu dengannya. Makanya kadang-kadang orang Jawa dan Nabi menganjurkan ketika mau menikah itu cari sekufu. Sekufu itu supaya nanti dinamis, supaya tidak menjadi asing. Dan yang terakhir, wal alimu baina qaumin la yastami'una ilaihi. Orang alim itu akan menjadi aneh ketika dia berada di kaum yang zalim, yang mau tidak mendengarkan, yang tidak mau mendengarkan fatwa-fatwanya, sehingga orang alim di tengah-tengah orang zalim itu akan menjadi aneh. Hadis ini ditutup oleh Nabi, innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nadhur rahmah. Nanti di hari kiamat Allah tidak akan melihat 6 golongan yang tersebut di atas. Demikian Bapak Ibu, kajian pagi ini 6 perkara akan menjadi asing, aneh kalau berada di tempat 6 perkara. Yang pertama, masjid menjadi aneh di tempat orang-orang yang gak pernah sholat ke masjid. Yang kedua, Al-Quran aneh berada di rumah orang yang tidak pernah baca Quran. Yang ketiga, ajaran Quran aneh bagi orang fasik. Yang keempat, perempuan muslimah aneh di depan suaminya yang zalim. Yang kelima, laki-laki yang soleh aneh di depan istrinya yang buruk akhlaknya. Dan yang terakhir, orang alim aneh di tempat orang-orang yang tidak mau mendengarkan fatwanya. Tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.